Dari sepak bola Konoha gue belajar kalau memang negara Konoha lebih suka sama orang yang mantan koruptor dan mantan napi daripada orang yang memang suka bekerja keras. Gila. Makanya sebelum dia melatih itu tagar Clevered Out itu sudah menggema di media sosial itu. Belum kerja padahal. PSSI kembali ke zaman Johar Arifin. Ya, PSSI menyatakan salah satu alasan pemecatan Sintayong itu karena masalah komunikasi. Jadi Sintayong itu sempat ribut dengan beberapa pemain diaspora soal strategi. Akhirnya Sintayong marah dan mencadangkan beberapa pemain itu ketika laga melawan Cina dan berakhir Indonesia kalah. Nah, PSSI kan harusnya memanggil Sintayong, memanggil pemain diaspora, terus duduk bersama. Ini kan enggak ya. Mereka rapat dan langsung memecat Sintayong di tengah jalan. Makanya aku bilang, PSSI balik ke zaman Johar Arifin. Di zaman Pak Johar Arifin 2013, kita sempat dilatih pelatih Argentina, Luis Manuel Blanco. Jadi singkatnya gini, Luis Manuel Blanco mengadakan TC. Nah, pemain kan ada ISL, ada LPI. Nah, LPI pemainnya udah datang. Kebetulan pemain ISL itu datang agak siang lah ya, agak jam-jam 3 gitu. Nah, karena baru sampai, mereka itu mau istirahat dulu, nggak mau langsung latihan. Karena jadwal ISL beda dengan LPI. Akhirnya Blanco marah dan mencoret langsung 14 pemain ISL tersebut. PSSI waktu itu melalui BTN bukannya memanggil Blanco, memanggil pemain dan duduk bersama, tapi mereka langsung menganulir keputusan itu. Dan hanya mendengar keterangan sepihak dari pemain-pemain ISL yang dicoret. Sehingga akhirnya Blanco itu digeser melatih timnas U19 ya, nggak jadi melatih timnas senior. Dan pada akhirnya Blanco dipecat dan digantikan oleh Rahmat Darmawan. Parah kan? Parah. Namanya PSSI zaman kegelapan. Mirip nggak apa yang terjadi sekarang? Ya mirip. Mudah-mudahanlah PSSI berbenah. Jangan lagi balik ke zaman kegelapan. Tapi nasi sudah. Ya, itu kan yang ditakutkan selama ini sama supporter timnas. Takutnya PSSI yang sekarang kita bangga-banggakan, yang kita bilang ya sedikit lagi masuk ke era keemasan, sepak bolanya semakin bagus, justru malah PSSI-nya kembali lagi ke zaman kegelapan, zaman batu gitu. Itu kan bukan harapannya kita. Harapannya supporter itu federasi kita ini semakin bagus, setiap hari berbenah dan ada hasil yang didapatkan. Nah, kalau sudah seperti ini, pemecatan STI di tengah jalan, kemudian ada isu-isu lain yang mengikuti dari belakang, ada ya puzzle-puzzle lain yang sebentar lagi terbentuk. Akhirnya ya kita bisa berpikir era kegelapan di timnas akan muncul lagi nih. Ya kita sih harapannya bukan itu ya. Harapannya Indonesia sepak bolanya khususnya federasi itu berbenah dan jangan sampailah kembali ke zaman-zaman sebelumnya, zaman batu. Karena yang kita tahu di bawahnya Erick Thohir sekarang sepak bola Indonesia itu jauh lebih maju. Karena ketika dia itu memimpin PSSI ada harapan baru lah. Karena kita tahu yang dia bawa itu pemain-pemain diaspora yang bermain di Eropa, kemudian ya, ada STY juga, dan akhirnya harapan masyarakat Indonesia ya kita lihat sekarang lah. Harapan itu ada di Piala Dunia, ada di Piala Asia, bukan lagi Piala AFF. Tapi kalau misalkan ada orang-orang di dalam yang ya, mau menggerogoti PSSI, ya menurut saya sih ya cut saja sekarang, buat apa tunggu lama-lama, daripada PSSI yang sudah dibangga-banggakan oleh masyarakat sekarang, federasi yang lagi di atas angin. Ini bukan hanya di Indonesia loh, bahkan di dunia internasional pun sampai ke Eropa sana, PSSI sekarang khususnya federasi kita itu lagi di atas angin, lagi di atas-atasnya ini. Nah, kalau kita kembali lagi ke era kegelapan, ya kapan sepak bola kita mau maju? Ya sih harapannya sih jangan sampai kembali ke masa-masa kegelapan. Karena kita sudah bosan dengan sepak bola yang ya di situ-situ saja begitu. Karena sekarang yang kita lihat itu bukan itu lagi. Sekarang kita sudah enak lihat Piala Asia, sebentar lagi mungkin ada di Piala Dunia. Tapi kalau misalkan kita kembali ke era kegelapan, ya percuma selama ini yang dibangun sama PSSI. Ya anggap saja seperti pencitraan ya, bukan benar-benar mau membangun sepak bola. Kalau misalkan itu yang terjadi, ya berarti kita sepak bolanya kembali ke zaman batu kan begitu. Sintayong yang dipecat, namun Mads Hilgers yang jadi korbannya. Lagi dan lagi pemain termahal timnas Indonesia Mads Hilgers kembali mendapatkan serangan dan hujatan dari para netizen tanah air. Padahal tak tahu apa-apa, netizen dengan SDM rendah malah menganggap Mads Hilgers sebagai biang pemecatan Shin Tae-yong.
Para netizen menyebutkan jika hubungan Mads Hilgers dan Shin Tae-yong mengalami keretakan dan sedang tidak baik-baik saja. Akibatnya Erick Thohir terpaksa memecat Shin Tae-yong dan tidak ingin kasus Elkan Bagot Jilid 2 terulang. Bagaimana menurut kalian? Ya memang masalah itu ada, karena kan sudah dijelaskan sama Erick Thohir waktu preskon kan, ada dinamika sebelum pertandingan lawan Cina. Itu kan saya sudah jelaskan di video sebelumnya, yang teman-teman yang belum nonton silakan tonton itu. Itu kan ada sedikit permasalahan antara pemain-pemain diaspora dengan STY waktu itu kan, soal strategi, karena mereka ini mau diskusi soal strategi, tapi Shin Tae-yongnya itu rupanya tersinggung, tidak mau. Dia menganggap bahwa pemain mendahului pelatih, ya kan. Kita tahu lah tipikal orang Korea itu seperti apa kan. Tapi di situ kan ada ketegangan. Nah, Mads Hilgers itu mau pulang ke Belanda saat itu juga, tapi ditahan sama JITSES. Sabar dulu, kau jangan pulang. Kalau sampai Mads Hilgers pulang saat itu kan pasti itu beritanya sudah viral dari dulu, bukan baru hari ini saja gitu kan. Tapi kan itu ditahan sama JITSES. Akhirnya Mads Hilgers tidak jadi pulang ke Belanda. Dan ya korbannya adalah Tom Hae tidak dimasukkan sebagai pemain utama atau starter. Kemudian ban kaptennya JITSES juga dicopot gitu. Tapi masalahnya sekarang netizen Indonesia menganggap bahwa Mads Hilgers sebagai biang kerok pemecatan STY. Sebenarnya bukan itu. Bukan hanya Mads Hilgers saja sebenarnya yang punya hubungan yang tidak enak dengan STY. Ada banyak pemain, cuma ini kan disembunyikan. Kita juga kan tidak bisa berbicara terlalu jauh. Ini kita butuh yang namanya statement resmi dari federasi. Karena kemarin federasi sudah berbicara, ya kita mau tidak mau harus berbicara juga kan. Bahwa memang ya itu memang fakta yang terjadi. Waktu kita lawan Cina itu, kenapa kita kalah? Karena memang ada perdebatan soal starting line up. Nah, kalau misalkan netizen Indonesia serang Mads Hilgers, gunanya apa kan gitu? Apa untungnya untuk timnas Indonesia? Toh sekarang Palu sudah diketuk ya kan? STY sudah dipecat. Patrick Kluivert sebentar lagi akan datang ke Indonesia dan ganti STY. Kalau kita terus-menerus misalkan kita serang, hujat ya kan? Kita kata-katain itu Mads Hilgers, apa untungnya untuk timnas? Tidak ada kan? Lebih baik sekarang kita kumpul energi, kita kumpul tenaga. Bagaimana kita lihat pelatih yang baru meracik strategi untuk timnas. Kalau tidak sesuai dengan ekspektasi kita, tidak sesuai dengan targetnya PSSI, ya lebih baik kita kritik dia, simpan tenaga kita untuk kritik dia daripada kita serang Mads Hilgers. Karena pemain-pemain seperti Mads Hilgers ini, mereka itu pasti akan siap bertanding untuk timnas. Apalagi kita punya 4 laga tersisa yang boleh dikatakan cukup berat. Lawan Australia tanggal 20 Maret, kemudian tanggal 25-nya kita lawan Bahrain di GBK. Pasti Mads Hilgers datang. Jadi kalau kita terus-menerus serang Mads Hilgers, tidak ada untungnya, tidak ada faedahnya. Pelatih itu pasti akan diganti, tapi pemain itu, timnas itu tidak akan berhenti sampai di situ. Makanya kalau ada netizen yang serang Mads Hilgers, pertanyaannya untuk apa gitu? Kenapa harus serang pemain? Lebih baik kumpul tenaga, kritik pelatih yang akan datang. Kalau tidak sesuai dengan harapan kita, tidak sesuai target yang diberikan sama PSSI, ya sudah kita kritik. Lebih baik begitu daripada serang Mads Hilgers, ya kan? Tahu nggak, ini adalah target realistis timnas Indonesia di bawah asuhan Patrick Kluivert. Yang pertama, lawan Australia wajib menang, apalagi lawan Bahrain sama Cina itu udah pasti harus 6 poin lah ya. Dan lawan Jepang minimal draw. Dengan begitu kita dapat 10 poin tambahan dan kayaknya cukup untuk di peringkat 2. Langsung lolos ke Piala Dunia. Nanti setelah di Piala Dunia kita wajib bantai-bantai negara yang satu grup dengan timnas Indonesia dengan kualitas pelatih Eropa. Pelatih ini lebih bagus dari STY ya. Nggak cuma itu. Timnas Indonesia harus masuk semifinal Piala Asia Senior dan masuk final Piala Asia U23. Kalau misalkan nanti nggak lolos, jangan ada alasan chemistry ya antar pemain dan pelatih. Gue cukup yakin dan percaya dengan pelatih kualitas Eropa ini ya, Indonesia menuju keemasan ya. Jadi gue mengajak kalian semua untuk tetap mendukung timnas Indonesia di sisa laga round 3 ini. Gimana, realistis nggak? Tulis di komentar menurut lo. Ya realistis, kemudian ya itu harapannya semua supporter Indonesia. Tapi sepertinya targetnya itu bukan lagi masuk Piala Dunia 2026, tapi Piala Dunia 2030. Kita ikuti saja apa yang menjadi targetnya PSSI. Kita lihat saja nanti apakah Indonesia akan lolos ke Piala Dunia 2026 atau kita akan tunda harapan kita sampai 2030 nanti. Apa nih kardus Kluivert sama Van Gaal jadi apa enggak sih? Ini gue bingung deh. Soalnya dibilang katanya kata campnya Kluivert katanya
enggak kok, kita belum tanda tangan kontrak apa-apa. Terus Gullit juga bilang Van Gaal nggak mau kok jadi dirtek, dia udah tua, dia nggak mau jalan-jalan. Nah ini yang bener yang mana? Apa pertama kali dalam umur hidup kita akan melihat Fabrizio Romano salah? Apa jangan-jangan foto yang ini ternyata benar? Yang bener yang mana nih? Apakah pelatih kita nextnya saya? Ya kita nggak tahu gitu. Jadi tolonglah nih Indonesia, tolonglah. Ini yang jelas itu pelatihnya siapa. Sama dirtek ini gimana sih? Agak aneh-aneh gitu, gue pusing. Siapapun pelatihnya, intinya dia bisa bawa Indonesia jauh lebih baik dari sebelumnya. Mau dia Patrick Kluivert ke, Erik ten Hag ke, Louis van Gaal ke, ya tidak penting. Yang penting itu dia bawa timnas Indonesia lebih baik dari STY. Karena itu tujuannya kan, pemecatan STY supaya timnas kita lebih baik dari yang sekarang kan. Karena sekarang STY dianggap itu kan STY tidak mampu bawa timnas ke arah yang lebih baik. Makanya dia dipecat. Nah, pelatih yang akan menggantikan dia, mau dia Patrick Kluivert ke, mau siapa ke, intinya adalah dia bawa timnas Indonesia lebih bagus dari sekarang. Itu kan yang menjadi harapan supporter timnas, bahwa ganti pelatih untuk lebih baik, bukan tambah buruk atau biasa saja seperti Sintayong. Harus lebih bagus dari Sintayong. Iya dong. Ya iyalah, harus seperti itu. Halo yang terhormat Pak Erick Thohir, ini saya cuma mau tanya, kenapa sih milih pelatih nggak jelas? Maksud saya, Patrick Kluivert seriusan nih. Kalau kita lihat rekam jejaknya, mending Bapak bilang dari awal ini eksperimen sosial aja, biar nggak terlalu malu-maluin. Pertama soal pengalaman. Dia itu lebih terkenal sebagai mantan pemain, bukan pelatih yang berprestasi. Apa coba prestasinya di dunia kepelatihan? Kurasau. Ya, kita apresiasilah usaha bantu tim kecil. Tapi kan ini timnas Indonesia, Pak. Kita butuh pelatih yang udah proven, bukan yang masih belajar sambil jalan. Belum lagi ngomongin soal kontroversi. Nama Patrick Kluivert pernah terseret kasus perjudian ilegal loh. Hutang-hutang judi dia yang katanya gede banget itu apa nggak bikin Bapak was-was? Ini sosok yang mau Bapak percayakan untuk melatih tim nasional kita. Kalau sampai gagal, salahin siapa nanti? Garuda di dada? Jujur aja Pak, kalaupun timnas ini berhasil lolos Piala Dunia, itu lebih pantas kita terima kasih sama Shin Tae-yong, bukan sama Patrick Kluivert. Shin itu pelatih yang udah kasih pondasi, udah benerin mental anak-anak tim kita, sampai bikin kita pede lawan tim besar. Tapi apa yang Shin dapat? Di-kick begitu aja. Buat gantiin sama yang track recordnya aja kayaknya bikin was-was. Seriusan Pak Erick, keputusan ini tuh nggak masuk akal banget. Kami mau maju, bukan coba-coba. Tolonglah. Kalau ini cuma eksperimen sosial, bilang aja dari awal. Jadi kita juga nggak terlalu berharap. Oh tidak, sekarang harapannya beda. Bukan lagi adaptasi, tapi ya sekarang prestasi sudah yang harus kita dapat. Hasilnya lagi sekarang yang kita harus dapat. Bukan seperti waktu kita lawan dilatih sama Sintayong lagi ya kan. Sekarang targetnya itu hasil ya. Kita mau lihat hasil sekarang. Bukan lagi mau prestasi segala macam, adaptasi dan lain-lain. Yang mau dilihat sama netizen atau supporter itu kan hasil sekarang. Supporter Indonesia, terima kasih banyak. Aku mencintaimu, Coach Sintayong. Inilah respon balasan Coach Sintayong ketika di DM oleh akun IG FIFA Goal guys. Kok sedih ya? Gimana ya guys ya? Coach Sintayong itu benar-benar udah membuat fondasi untuk sepak bola kita. Dari yang dulu tuh kita waktu lawan Malaysia, Thailand itu udah keringat dingin, udah ketakutan. Tapi semenjak kedatangan Coach Sintayong, dia benar-benar membuat mental para pemain timnas Indonesia itu sangat kuat. Dan bahkan untuk melawan tim-tim kuat seperti Australia, Arab Saudi dan Jepang, kita udah nggak takut lagi guys. Aku yakin untuk fans timnas Indonesia yang waras ketika membaca komentar atau balasan DM dari Coach Sintayong ini pasti sangat sedih, pasti sangat merasa kehilangan. Apalagi kabarnya pengganti Coach Sintayong besok ini itu pernah terjerat beberapa kasus yang kontroversi dan pernah terseret kasus judai juga guys. Apakah ini yang dimaksud Pak Erick Thohir memiliki track record bagus? Padahal tinggal dikit lagi loh Pak Erick Thohir, dikit lagi kita akan lolos bersama Coach Sintayong ke Piala Dunia 2026. Sumpah apa yang terjadi saat ini tuh benar nggak masuk akal guys. Menurut ya, sebagai supporter yang selama ini terbiasa dengan STY melatih timnas,
Pasti kita merasa kecewa, pasti kita merasa kehilangan sosoknya STY di timnas. Tapi mau tidak mau, suka tidak suka, kita sekarang harus terbiasa timnas tanpa STY. Kita harus biasa menikmati timnas tanpa STY. Karena eranya sekarang sudah berubah. Pelatih itu bisa datang dan pergi, men. Tapi timnas itu selamanya. Jadi maksud saya, kita harus terbiasa melihat timnas tanpa strateginya STY. Sekarang kan keputusannya sudah fix ini, sudah bulat kan. Bahwa STY sudah diganti dan diberhentikan dari pelatih timnas. Nah sekarang bagaimana kita lihat timnas itu dilatih sama Patrick Kluivert, ya kan? Nah nanti kita lihat saja apa hasilnya. Apakah akan lebih bagus dari STY atau justru lebih buruk dari STY. Nah melihat track record dari Patrick Kluivert, ya bisa saja timnas kita lebih buruk dari sebelumnya. Tapi kan itu harapan negatifnya, ya, kemungkinan negatifnya, kemungkinan terburuknya. Tapi kita tidak mau sampai di situ timnasnya. Yang kita mau timnasnya itu setelah ganti pelatih itu jauh lebih bagus dari STY. Itu kan harapannya kita. Nah kalau sampai misalkan lebih buruk, ya percuma ganti pelatih. Tapi supporter Indonesia itu sekarang masih patah hati sih. Kenapa? Karena supporter Indonesia kita itu masih terbiasa dengan STY. Apalagi STY dipecat secara tiba-tiba kan. Makanya kita merasa kehilangan ya, di saat lagi sayang-sayangnya lah. Tapi tidak apa-apa, kita harus cepat move on. Kita harus dukung timnas. Siapapun pelatihnya nanti, kita dukung saja teman-teman. Yang perlu dikritik, ayo kita kritik bersama. Yang perlu didukung, ayo kita dukung bersama. Karena tujuan kita itu mendukung timnas teman-teman. Tapi jangan lupa kita berterima kasih di STY bahwa semenjak hadirnya STY kurang lebih 4 tahunan lah, 5 tahunan, wajah sepak bola Indonesia itu berubah, warnanya berubah. Yang dulunya kita hanya melihat AFF sebagai tujuan, sekarang bukan itu lagi yang kita lihat. Piala Asia, kualifikasi Piala Dunia, dan bahkan peringkat FIFA kita naik, masih banyak lagi. Jadi itu yang harus kita terima kasih ke STY. Tapi kita juga harus siap welcome dengan pelatih yang baru. Bahwa pelatih yang baru ini harus membawa Indonesia jauh lebih bagus dari STY. Karena itu kan tujuan pemecatan. STY dipecat, timnas kita harus lebih bagus dong. Jangan lebih buruk dari sebelumnya. Tanggapan dari Bung Permadi Arya tentang calon pelatih timnas Indonesia. Pak Erick Thohir sudah kerjain PR, riset performa Patrick Kluivert sebagai pelatih. Pertama saya pengen ajak Pak Erick melihat timnas Curaçao yang dilatih Patrick Kluivert. Waktu mereka kalah 4-0 melawan Bahrain. Di pertandingan yang menurut saya aroma match fixingnya sangat kental. Perhatikan Mbak. جول تمرير الخاطئة هنا الضغط الموجود خطف هويا كرة الأمام ورأسية كرة لا 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 هنا تمريرة الحوطي هنا ممكن رباعية نعم رباعية لمدفع راسه. Ini waktu Curaçao itu dibantai sama Bahrain 4-0 teman-teman. Nah ini kita lihat tanggal 25 Maret nanti kita akan lawan Bahrain ini. Nah posisinya sekarang Bahrain lagi gacor-gacornya ini teman-teman. Dimana dia berhasil menjuarai Piala Teluk AFF-nya negara-negara Arab lah. Dia itu juara 1 loh. Bahkan Arab Saudi, Irak sama Oman, negara-negara yang lebih kuat dari dia tuh ya kalah semua begitu. Bahrain jadi juaranya. Nah sekarang posisinya kita punya pelatih yang menggantikan STY. Itu rekor pertandingannya lawan Bahrain itu pernah kalah 4-0. Apakah nasib Indonesia akan sama dengan Curaçao? Kita tidak mengharapkan itu. Karena sekarang kita punya pemain sudah siap semua. Ini pemain sudah terbentuk. Jangan lagi kalau misalkan lawan Bahrain, kalau kalah lawan Bahrain ya banyak alasan. Ya ini sudah terbentuk semua pemain. Tinggal sekarang bagaimana caranya Patrick Kluivert bawa timnas Indonesia lawan Bahrain itu harus menang. Karena kalau kita lihat dari sejarahnya, track recordnya, Curaçao waktu itu dilatih sama Patrick Kluivert dibantai 4-0. Padahal Curaçao waktu itu ada pemain-pemain keturunan Belanda juga, tapi dibantai 4-0 sama Bahrain. Nah, semoga Indonesia tidak bernasib sama seperti Curaçao. Semoga Indonesia jauh lebih bagus di bawahnya Patrick Kluivert. Itu harapannya kita semua. Jangan sampai nasibnya sama seperti Curaçao lagi.
dibantai sama Bahrain 4-0. Semoga lah tidak sampai seperti itu. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan komentar dari netizen soal pemecatan STY, kemudian penggantinya juga si Patrick Kluivert yang penuh dengan kontroversi juga. Kalau kita lihat CV-nya itu kan jauh di bawah STY, tapi tetap direkrut sama Pak Erick Thohir ya. Tidak apa-apa lah, kita lihat nanti hasilnya seperti apa, kita tunggu. Ini layak dinantikan teman-teman. Oke teman-teman, kalau kalian punya kritik dan saran silahkan tulis kolom komentar, dan kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.